Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat datang kembali di kelas saya di mata kuliah globalisasi dan isu-isu mutakhir. Oke, sebelum kita memulai kelas, supaya kelas ini mendapatkan ridho dan hikmat, saya meminta semuanya untuk berdoa bersama-sama agar kita mendapatkan kemudahan dari berdoa dimulai. Hari ini saya akan menerangkan lanjutan topik pertemuan minggu lalu, di mana minggu lalu kita menerangkan dan mendiskusikan tentang perspektif historis dalam globalisasi. Sebelum saya masuk ke materi besar, saya ingin mengulas pemahaman teman-teman minggu lalu untuk supaya kita tidak keteteran, ya. Jadi ada cek dan recheck terhadap materi yang sudah ada. Pertemuan lalu kita berbicara tentang perspektif historis. Nah, bisa tolong diterangkan tentang bagaimana kapitalisme itu berlangsung pada abad 18? Kemunculan globalisasi modern itu ditandai oleh adanya revolusi industri pada abad 18 di Inggris. Hari ini saya akan melanjutkan materi berbicara tentang perspektif juga, tetapi saya lebih menonjolkan berbicara tentang perspektif teoritis. Artinya, hari ini kita akan lebih banyak berdiskusi mengenai tentang apa-apa saja kerangka berpikir ketika menganalisis atau menjelaskan apa globalisasi itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai masyarakat dunia. Oke, dalam capaian pembelajaran yang kita harapkan secara bersama-sama dalam ruang kelas hari ini adalah mahasiswa atau Anda semua harus mampu ikut memahami, ya, memahami tentang esensi dari globalisasi. Tolok ukur dalam kelas hari ini adalah bagaimana teman-teman mampu membandingkan aneka ragam perspektif-perspektif yang tersedia dalam globalisasi. MK yakni mampu membandingkan perspektif-perspektif dalam kajian globalisasi, maka kelas ini akan dikhususkan mengaktifkan debat dan diskusi dalam ruang kelas ini. Metode pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah lebih mengedepankan tentang pembelajaran kolaboratif untuk menggapai sub CPMK, yakni mampu membandingkan perspektif-perspektif dalam kajian globalisasi. Sebelum saya menerangkan tentang apa saja perspektif-perspektif teoritis dalam globalisasi, saya hanya ingin mengajak kepada teman-teman untuk ikut serta dalam berita terbaru belakangan ini. Tepatnya sehari yang lalu, terjadi pemilihan presiden di Amerika Serikat. Dalam Pilpres Amerika Serikat, apakah teman-teman mengikuti berita tersebut? Ikut. Nah, kira-kira siapa kandidatnya? Donald Trump dan Kamala Harris. Oke, untuk Amalia, Donald Trump dari partai apa? Partai Republik, Pak. Oke. Sementara Tifa, menurut Tifa, Kamala Harris dari partai apa? Partai Demokrat, Pak. Oke, benar. Oke, yang menarik dalam sisi cerita pemilihan Presiden Amerika Serikat adalah kedua kalinya Donald Trump ikut dalam kontestasi Pilpres tersebut. Hanya saja di periode yang kemarin, dia kalah melawan Joe Biden yang berasal dari Partai Demokrat. Namun, Joe Biden tidak ikut mencalonkan diri kembali karena faktor usia. Hanya saja yang menarik adalah Partai Demokrat mengusung wakil dari Joe Biden yakni Kamala Harris. Tetapi ini bukan cerita yang menarik begitu saja, adalah Donald Trump. Di masa kepemimpinan periode pertama, Donald Trump dikenang sebagai tokoh atau presiden yang justru membawa Amerika Serikat mundur ke belakang. Mengapa demikian? Karena Amerika Serikat dikenal sebagai negara yang selalu mempromosikan globalisasi. Kemenangan Donald Trump membawa tanda tanya besar bagi dunia. Bagi pihak pendukung globalisasi, bisa saja Donald Trump justru membawa wacana deglobalisasi sebagai kontra terhadap globalisasi. Sementara bagi pihak pendukung Amerika Serikat yang notabene mendukung Donald Trump, justru ini adalah kemenangan bagi Amerika Serikat. Karena globalisasi sama sekali tidak menguntungkan Amerika Serikat belakangan ini.
yang diuntungkan adalah Cina. Dengan kata lain, ada dua tarung perdebatan publik hari ini, baik kalangan ekonom maupun kalangan masyarakat sipil pada umumnya, yakni apakah mendukung globalisasi ataukah menolak globalisasi. Oke, menurut tanggapan teman-teman, kira-kira ke depan apakah Donald Trump justru memilih jalannya globalisasi atau seperti dalam gaya kepemimpinan periode yang lalu, yakni menghalangi jalannya globalisasi? Apakah ada tanggapan? Baik, jadi Pak, menurut saya kemenangan Donald Trump di pemilihan presiden kali ini akan menghambat jalannya globalisasi yang seperti diinginkan. Karena seperti yang kita ketahui di periode sebelumnya, Donald Trump adalah presiden yang sangat mengutamakan atau mengedepankan sistem proteksionisme itu sendiri. Oke, terima kasih Pak. Betul sekali seperti kata Sasa tadi, Donald Trump terlalu proteksionis sehingga dapat menghalangi jalur globalisasi, dan juga Donald Trump dapat membuka jalan perang untuk dengan Cina dan negara-negara dengan perekonomian besar lainnya. Baik, menurut saya Pak, saya bertentangan dengan apa yang teman saya bilang tadinya. Bisa saja Donald Trump malah mengedepankan globalisasi dengan membuka jalan multilateral, karena Donald Trump membutuhkan dukungan dari kelompok pebisnis itu sendiri. Oke, benar yang dikatakan oleh tiga pandangan teman-teman di sini semua, bahwa kenyataannya bisa saja Donald Trump akan memilih kebijakan proteksionis dan bisa saja justru memilih kebijakan multilateral. Artinya kita belum bisa menduga-duga secara pasti kebijakan seperti apa yang Donald Trump akan pilih dalam hari-hari ke depannya sepanjang memimpin Amerika Serikat. Dari penelitian saya di tahun 2019 berjudul Donald Trump, America First dan Deglobalisasi, bagaimana keberlanjutannya. Dalam penelitian saya menerangkan bahwa akan menguji relasi antar negara dan globalisasi dengan temuan bahwa keterpilihan Donald Trump merupakan perluasan tren deglobalisasi yang sebelumnya telah berlangsung semenjak krisis finansial global tahun 2008. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa kebijakan Trump yang cenderung tertutup dan kerjasama ekonomi politik merupakan strategi rebalancing terhadap lawan utamanya, yakni Cina. Tulisan ini kemudian memprediksikan bahwa kebijakan Trump akan berkontribusi bagi defisitnya ekonomi Amerika Serikat. Dan temuan kedua saya membuktikan bahwa Cina akan memanfaatkan peran-peran Amerika Serikat yang ditinggalkannya. Oke, tadi kita berdiskusi secara sekilas tentang kemenangan Amerika Serikat di bawah Donald Trump, dan kemudian mencoba memprediksikan tentang bagaimana kebijakan globalisasi ke depan Donald Trump. Apakah lebih mengedepankan kebijakan multilateral ataukah justru kebijakan bilateral atau unilateral? Itu yang kemudian kita bisa prediksikan sepanjang kita mau berteori. Nah, hari ini, siang ini, saya akan menerangkan kepada teman-teman bagaimana memperlakukan pendekatan atau perspektif dalam tradisi kajian globalisasi. Ketika membicarakan tentang globalisasi, sebelum kita menggunakan pendekatan perspektif, satu hal yang kita bisa pahami bahwa globalisasi itu bisa kita lihat sebagai fenomena, yang kedua bisa kita lihat sebagai proses. Ya. Tetapi untuk penyederhanannya secara konseptual, saya memetakan menjadi 4 bagian secara terpisah. Pertama, ketika kita berbicara tentang globalisasi, itu menyangkut sesuatu yang menubuh atau menyangkut tentang manusia. Berarti globalisasi itu menyangkut tentang aktivitas manusia. Yang kedua adalah disembodied atau yang tidak mentubuh. Apa yang tidak mentubuh itu? Gagasan, teman-teman. Gagasan saya rasa adalah sesuatu yang sangat globalis, di mana pemikiran kita melampaui batas-batas negara. Yang ketiga adalah objectified. Hal yang bersifat bendawi. Hal yang bersifat komoditas. Hal yang bersifat sesuatu
yang menjadi bagian inheren dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah institusional atau organisasi. Globalisasi memberikan transformasi atau perubahan radikal terhadap tata kelola kehidupan manusia. Baik teman-teman, kita tiba pada inti dari perkuliahan ini ya, sebagai wujud dari pembelajaran kolaboratif, yakni kita akan melakukan diskusi kelompok terarah. Apa maksud diskusi kelompok terarah? Teman-teman akan diklasifikasikan berdasarkan pengelompokan tentang topik teori yang kalian akan diskusikan satu sama lain. Yang dimana akan saya berikan bahan bacaan, kalian akan melakukan summarize dan membuat sintesis dari bacaan tersebut. Sudah kalian pegang semua bahan bacaannya? Oke, silakan lakukan diskusi dimulai dari sekarang. Setuju dengan pendapatmu mengenai perspektif teoritisnya ini Donald Trump. Bahwa Donald Trump itu akan memperlambat globalisasi. Tidak terlalu relevan tidak sih ini teori akumulasi atau accumulation by... Permisi Pak, mau bertanya soal accumulation by disposition yang dijelaskan dalam teori akumulasi by Harvey. Dia tidak terlalu spesifik menjelaskan apa itu accumulation by disposition. David Harvey itu sebenarnya menerangkan tentang gaya imperialisme baru ya, yang terjadi dalam era globalisasi. Di mana kalau kita melihat logika imperialisme adalah kelas-kelas kapitalis yang berasal dari negara maju memanfaatkan negara maju, negara asalnya, untuk merampas kekayaan yang dimiliki oleh negara-negara dekolonial. Oke, saya rasa sudah waktunya kita lanjut ke tahap berikutnya, yakni mempresentasikan hasil diskusi teman-teman terhadap tokoh pemikir atau penulis penting dalam kajian teoritis globalisasi. Saya persilakan untuk kelompok pertama mengambil alih kelas untuk mendiskusikan hasil bacaannya. Siang kali ini kami akan memaparkan presentasi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, saya akan bacakan. Andre Gunder Frank, seorang ekonom dan sosiolog, memaparkan teori ketergantungan untuk mengungkapkan ketimpangan dalam sistem ekonomi global antara negara maju dan negara berkembang. Dalam teorinya, Frank menolak bahwa negara berkembang dapat mencapai kemajuan dengan mengikuti jejak-jejak negara maju, sebagaimana dijelaskan oleh teori modernisasi. Nah, itulah tadi presentasi yang telah dibawakan oleh teman saya. Nah, dari teman-teman sekalian, apakah ada yang mau bertanya? Saya, mengapa sistem kapitalisme menghalangi negara berkembang menjadi negara maju? Menurut perspektif kelompok kami, negara maju melakukan eksploitasi terhadap negara berkembang sehingga mengakibatkan ketergantungan. Baik, kami akan memaparkan dari hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang dua tokoh, yaitu Michel Hart dan Antonio, yang dimana dua tokoh ini sangat terkenal dengan karyanya tentang tatanan politik global. Dari sini kita akan mencoba melihat perbedaan mengenai empiris dan imperialisme dari dua poin utamanya. Menurut Hart dan Antonio, beliau menjabarkan bentuk kedaulatan baru yang muncul dari era globalisasi. Itulah tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya? Saya, bagaimana biopolitik bisa mengontrol tindakan individu? Baik, menurut pandangan dari kelompok kami, biopolitik mengatur individu dikarenakan ini mengacu pada bagaimana negara dan institusi menggunakan berbagai teknik untuk manipulasi dan mengontrol kehidupan individu dan juga kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oke, menarik semua tadi presentasi teman-teman dan ada beberapa pertanyaan yang telah juga dijawab oleh presenter. Namun ada dua pertanyaan yang saya garis bawahi yang kurang memuaskan mungkin dan bisa saya luruskan saja. Kalau kita menggunakan logika Marxisme ortodoks bahwa penyebab kelas borjuis itu tidak mampu mengambil alih alat-alat produksi karena mereka sejak awal telah dikuasai seluruh alat-alat produksinya. Sehingga ketika pun mereka melakukan perlawanan, maka perlawanannya itu tidak berlangsung secara sepenuhnya karena kurangnya dukungan atau solidaritas yang berlangsung di antara kelas-kelas borjuis. Demikian pula dalam tingkat internasional.
negara berkembang sukar untuk naik kelas menjadi negara core karena penyebabnya adalah lemahnya solidaritas antara negara-negara berkembang. Kekurangan dari literatur-literatur teman-teman yang dapatkan itu adalah dia membicarakan level negara. Yang hilang dalam perbincangan itu adalah level non-negara, kelompok-kelompok transnasional. Bagaimana kelompok-kelompok transnasional atau kelompok-kelompok sipil melakukan solidaritas bersama yang melampaui tugas-tugas negara. Dan ini menjadi kekurangan dari literatur-literatur terdahulu. Saya akan memberikan sebuah referensi tambahan nanti ke depan, kita untuk baca bersama, kita kritisi bersama dalam titik pendekatan aktor non-negara. Oke, saya rasa itu yang saya bisa kurasi dari hasil presentasi dan sesi tanya jawab. Tetapi sebelum saya masuk ke tahap terakhir proses pembelajaran kolaboratif, saya memberikan kesempatan dulu kepada teman-teman. Apakah ada mau menanggapi materi yang saya sampaikan barusan atau tanggapan saya? Saya Kak, ketika kita melihat dulunya itu negara Singapura merupakan negara berkembang, tetapi saat ini kita melihat negara Singapura menjadi negara maju. Apakah ada hal yang terjadi di belakang itu? Apakah bisa dijelaskan mungkin Pak? Oke, pertanyaan yang cukup menarik saya rasa datang dari Amalia. Yang menanyakan adalah justru ada bukti lain yang menunjukkan bahwa Singapura adalah negara yang dulunya sebagai negara berkembang sekarang sudah menjadi negara maju. Kendati kita lihat ada terjadi perubahan ekonomi, perubahan yang kita lihat itu adalah teknologi. Di mana teknologi adalah prasyarat kapitalisme itu tumbuh. Jadi logika kapitalisme adalah efisiensi dan efektivitas pasar. Singapura hadir hanya untuk menopang efektivitas dan efisiensi pasar. Hanya saja Singapura tidak menjadi aktor sentris di balik jalannya sistem kapitalisme global. Disinilah yang kemudian saya akan berikan sebuah materi di pertemuan ke depan tentang perlawanan dari bawah dengan judul Globalization from Below. Dalam lentera nanti silahkan kalian mengaksesnya. Saya akan mensubmit beberapa referensi kunci yang teman-teman harus baca dan sekaligus saya memberikan tugas lanjutan untuk melakukan sebuah bacaan critical review terhadap satu teks tersebut yang sudah ditentukan pengelompokannya. Jadi minggu depan kita akan berdiskusi lagi tentang bagaimana perlawanan aktor non-negara atau masyarakat sipil terhadap ketimpangan atau ketidakadilan yang dimunculkan oleh globalisasi. Oke. Apakah teman-teman semua paham dengan materi tadi? Apa kalian semangat mengikuti diskusi tadi? Nah, itu target pembelajaran kita, menyediakan ruang kelas ini menjadi ruang atau tempat yang nyaman untuk kita belajar bersama. Pesan yang bisa kita dapatkan dalam pertemuan hari ini adalah nampaknya ada banyak persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh globalisasi. Oleh sebab itu, mata kuliah ini didesain untuk melacak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh level bawah. Siapa level bawah ini? Adalah kelompok-kelompok subordinat. Tentang bagaimana negara periferi melakukan sebuah perlawanan secara mandiri untuk menandingi Amerika Serikat dalam panggung globalisasi. Silahkan kalian membaca dan menonton film dokumenter tersebut dan memberikan ulasan. Itu sebagai tugas di minggu depan yang nantinya kita akan presentasikan dan kita akan diskusikan bersama. Tibalah pada akhir pertemuan siang ini, kurang lebih 120 menit. Saya berharap teman-teman tetap semangat mengikuti kelas saya. Sembari itu dipupuk, saya minta juga Anda harus lebih terbiasa untuk selalu membaca. Karena menurut saya, orang yang malas membaca adalah tanda kebodohan dan orang bodoh tidak pantas untuk ditasbihkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.